Haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Salam damai sejahtera untuk setiap kita. Selamat datang kembali di channel Pohon Kehidupan bersama saya Immanuel Yeremia. Saudaraku, malam hari ini sebelum kita beristirahat, sebelum kita tidur, mari sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan dan kita berdoa, saudara. Mari kita buka Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah di antara saudara yang pernah menonton film The Passion of the Christ? Sebuah film yang disutradarai oleh Mel Gibson. Film ini menjadi film yang sangat terkenal sekali, saudara, karena dianggap sebagai film yang mampu menggambarkan keadaan Tuhan Yesus Kristus ketika Tuhan Yesus disiksa dan disalibkan. Kalau kita lihat di film itu, bagaimana Yesus disiksa dengan sangat keras ketika dia dicambuk. Setiap cambukan merobek kulit Tuhan Yesus, mencabik daging tubuhnya sampai terlihat. Saudaraku, pendarahan dan luka-luka yang hebat di tubuh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus merasakan kesakitan yang begitu luar biasa saat itu, saudara. Ketika orang menonton film ini, saudara, banyak orang berkata, film ini terlalu kasar, film ini terlalu keras. Namun tahukah saudara, pada kenyataannya, pada realitanya, apa yang dialami Tuhan Yesus Kristus lebih kasar, lebih keras dari apa yang bisa digambarkan oleh Mel Gibson di filmnya, saudaraku. Sesungguhnya Tuhan Yesus benar-benar sungguh disiksa. Dia dianiaya, dicambuk, ditikam, diremukkan, saudara. Sampai tampangnya, rupanya tidak menyerupai manusia lagi, saudaraku. Yesaya 52 ayat 14 mengatakan, seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Saudara, bayangkan saudara. Tuhan Yesus telah disiksa dengan begitu hebat. Sampai-sampai Alkitab menggambarkan begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Saudaraku, apa yang telah semua Tuhan Yesus alami itu, saudara. Saat dia disiksa, saat dia dianiaya, dia diremukkan, dia ditikam, dia merasakan kesakitan yang luar biasa. Dia mengalami pendarahan yang hebat di sekujur tubuhnya. Ketika dia mengalami semuanya itu, saudara, dia memikirkan saudara dan saya. Firman-Nya mengatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya. Saudaraku, Tuhan Yesus ditikam, diremukkan oleh karena kejahatan, oleh karena pemberontakan kita, saudara. Sebab itu surely, sesungguhnya penyakit kita telah ditanggungnya, saudaraku. Kesengsaraan kita telah dipikulnya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Karena itu, saudara, malam hari ini, apabila ada di antara kita yang sedang sakit, kabar baiknya, kesembuhan adalah bagian kita, saudaraku. Sebab Tuhan Yesus
telah membayar harga untuk kesembuhan kita. Apabila iblis mencoba berkata kepada kita, kamu tidak bisa sembuh, katakan kepadanya, saudara, Tuhan Yesus telah menanggung penyakitku. Dia sudah membayar untuk kesembuhanku. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Malam hari ini, saudara, saya berdoa, biarlah kebenaran ini bisa kita mengerti, saudara. Biarlah kebenaran ini bisa tenggelam jauh di dalam hati kita, sehingga kita boleh merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Dia telah menanggung penyakit kita. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan, saudaraku. Haleluya. Saudara, ada perbedaan antara fakta dan kebenaran. Fakta, saudara, fakta bisa berubah, namun kebenaran akan tinggal tetap. Fakta bisa saja berkata bahwa tubuh kita sedang sakit sekarang. Namun kebenarannya, Tuhan Yesus telah menanggung penyakit kita, sehingga kita bisa alami kesembuhan yang daripada Tuhan, saudara. Sehingga kita bisa alami kesehatan ilahi yang daripadanya. Dalam kasih karunia-Nya, dalam anugerah-Nya yang besar, biarlah kita bisa alami kesembuhan yang daripada Dia. Kesehatan yang ilahi, kasih dan kuasa-Nya mengalir di hidup kita, saudara. Terpujilah nama Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang setia, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Malam hari ini, Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih, Tuhan, untuk hari yang boleh kami lalui sepanjang hari ini. Kami percaya hari ini bisa kami lewati bukan karena hebat, bukan karena kuat kami, melainkan karena anugerah-Mu, karena penyertaan-Mu, karena kemurahan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami nyatakan Engkau baik, Engkau setia di hidup kami. Bapa yang baik, malam hari ini kami juga mengucap syukur, Tuhan, untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar. Firman-Mu yang mengingatkan kami tentang pekerjaan yang telah Engkau selesaikan bagi kami 2000 tahun yang lalu, Tuhan. Bahwa sesungguhnya penyakit kami telah Engkau tanggung, kesengsaraan kami telah Engkau pikul. Engkau ditikam oleh karena pemberontakan kami, Engkau diremukkan oleh karena kejahatan kami. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kami telah ditimpakan kepadamu. Dan oleh bilur-bilur-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami menjadi sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami nyatakan, Tuhan, kami percaya bahwa Engkau telah menanggung penyakit kami, Engkau telah menanggung kesengsaraan kami, Tuhan. Kami ucapkan terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang sempurna. Kami ucapkan terima kasih untuk karya-Mu yang ajaib dalam hidup kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa secara khusus malam hari ini, Tuhan. Bagi anak-anak-Mu, Tuhan, yang sedang mengalami kesakitan di tubuh mereka, yang sedang mengalami sakit penyakit di tubuh mereka. Apapun nama penyakitnya, Tuhan, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau melihat, ya Tuhan. Bahkan Engkau bisa merasakan apa yang anak-anak-Mu rasakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau, Tuhan, menjamah setiap tubuh yang sakit. Biarlah Engkau, Tuhan, mengalirkan kuasa kesembuhan yang daripada Engkau di atas setiap tubuh yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai anak-anak Bapa di sorga di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan kuasa dan otoritas yang daripada Tuhan, kami perintahkan setiap sakit penyakit di tubuh kami anak-anak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pergi dan keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai engkau sakit penyakit, engkau tidak berhak tinggal di tubuh anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus telah membayar harga untuk kesembuhan kami. Oleh sebab itu kami perintahkan pergi engkau sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, kami menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, kami menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudaraku, perkatakan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, aku menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkatakan dengan iman saudara, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, aku menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pegang bagian tubuhmu yang sakit saudaraku. Jamah tubuhku Tuhan. Jamah tubuhku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah tubuhku Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Engkau melihat anak-anak-Mu Tuhan. Engkau mendengar apa yang mereka katakan. Engkau mendengar pernyataan mereka. Bahwa mereka disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih-Mu, kuasa-Mu bekerja dengan ajaib dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengalir di atas setiap tubuh yang sakit. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami nyatakan Engkau baik, Engkau hebat, Engkau berkuasa, Engkau mulia Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam hidup kami. Bapa, ini hidup kami Tuhan. Kami serahkan setiap area hidup kami ke dalam tangan-Mu. Diberkatilah usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu. Apapun yang mereka kerjakan yang baik, yang berkenan di hadapan-Mu. Diberkati dalam nama Yesus Tuhan. Diberkatilah pernikahan anak-anak-Mu Tuhan. Biar ada kebahagiaan, ada keharmonisan, ada sukacita, ada damai sejahtera di atas setiap rumah tangga, di atas setiap pernikahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati orang-orang yang mereka kasihi Tuhan. Dipelihara, dijaga, disediakan masa depan yang penuh pengharapan, yang terang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Bapa untuk malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau Bapa yang berkuasa, Engkau Bapa yang penuh kasih, Engkau Bapa yang mendengar doa dan permohonan kami. Sebentar kami akan berbaring tidur Tuhan, kami beristirahat. Biarlah istirahat kami, istirahat yang nyenyak, istirahat kami aman, tidur kami tidur yang sehat. Kami boleh bangun besok pagi dengan kesehatan, kekuatan yang daripada Engkau Bapa. Kami percaya Engkau baik, Engkau setia di hidup kami. Inilah doa dan permohonan kami. Kami katakan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Saudaraku, kita sudah berdoa saudara. Ingat saudaraku, Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya bagi saudara dan saya. Dia ditikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Sesungguhnya penyakit kita telah ditanggungnya saudara. Kesengsaraan kita telah dipikulnya. Dia telah membayar harga untuk kesembuhan kita. Sebab itu percayalah adalah kerinduan hati Tuhan untuk kita anak-anaknya disembuhkan. Percaya saudaraku, ucapkanlah syukur untuk pengorbanan Tuhan Yesus yang sempurna. Ucapkanlah syukur untuk kasih-Nya yang luar biasa saudara. Saya berdoa biarlah anugerah Tuhan mengalir bagi setiap kita dimanapun kita berada. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur saudaraku. Terpujilah nama Tuhan. Saya ucapkan selamat malam saudara. Selamat beristirahat. Biarlah damai sejahtera Bapa memelihara hati dan pikiran kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.